Jemaah yang dimuliakan Allah, insya Allah mulai malam ini, sebetulnya saya malam ketiga Pak ya biasanya, karena kemarin malam ketiga saya berhalangan hadir, maka malam ini tukar dengan Mbak Kiai Ade. Untuk bulan berikutnya mungkin kembali seperti semula, saya di malam Senin ketiga. Dan insya Allah kita akan ngaji kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram, kitab yang cukup populer di kalangan para penuntut ilmu. Hampir semua pesantren baik NU Muhammadiyah mempelajari kitab ini, kitab Bulughul Maram. Kitab ini mudah didapat, baik yang berbentuk fisik, berbentuk kertas, atau yang berbentuk digital. Di Play Store, di PDF begitu gampang, baik yang asli berbahasa Arab maupun yang terjemah dengan berbagai macam bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada semua. Mungkin Madura juga ada. Kitab ini berisi tentang hadis-hadis Rasulullah, tapi terkonsentrasi dalam bidang hukum-hukum Islam. Kalau dalam santri NU biasanya hukum Islam itu disebut dalam ilmu fikih. Nah, ini kitab hadis tetapi bermuatan terkonsentrasi tentang hukum-hukum fikih, tentang air yang boleh digunakan untuk wudhu itu bagaimana, sholat ketika ia terbuka auratnya itu sah atau tidak. Tapi ini berdasar langsung dari hadisnya. Kalau kita ngaji fikih itu biasanya tidak disebutkan hadisnya, langsung ke pokok-pokok bahasannya. Tapi ini kita ngaji kitab Syarah Bulughul Maram yang disyarah menjadi kitab Ibanatul Ahkam. Dan mari kita awali dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita khususkan, kita mohon pada Allah, kepada penulis kitab ini, semoga kita sebagai penuntut ilmu dimudahkan untuk mempelajari, memahami dan berusaha untuk mengamalkan. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Shihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang pertama, babu ahkamil miyah, bab yang membahas tentang hukum macam-macam air. Air yang menjadi sarana kita untuk bersuci, baik mandi besar yang dimaksud atau untuk wudhu. Lalu air yang bagaimana yang sah, yang boleh, yang digunakan untuk bersuci. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah. Kalau kita belajar hadis, nama ini akan sering disebut, yaitu sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Dalam catatan kitab Ibanatul Ahkam, beliau meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis. Maka Abu Hurairah ini menempati sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lalu Abu Hurairah itu bukan nama asli. Nama asli beliau itu Abdurrahman bin Sakhr al-Yamani. Namanya Abdurrahman bin Sakhr. Nama aslinya Abdurrahman, tapi orang lebih kenal menyebutnya Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil.
Nah, sahabat Abdurrahman bin Sakhar ini termasuk sahabat pecinta kucing. Nah, kita zaman sekarang ya banyak Pak ya yang ikuti para sahabat jadi pecinta kucing. Lah Abu Hurairah itu artinya kucing kecil. Beliau itu kemanapun selalu memperhatikan kehidupannya kucing. Dan zaman sekarang juga sering Pak saya lihat. Kadang ada orang naik motor nih berhenti kirain ngapain, ternyata dia bawa dari tasnya itu dibuka kasih makan kucing. Dalam batin saya, wah penerus Abu Hurairah. Bahkan sampai itu kita itu nganggep kucing itu hewan apa ya? Sampai orang nabrak kucing aja ketakutan. Ini saya belum melihat langsung Pak, hanya dengar cerita aja. Orang nabrak kucing, langsung kaosnya, bajunya dibuka buat bungkus kucing. Giliran nabrak orang, kabur. Dan memang Pak, kucing itu ada riwayat khusus. Dalam kitab Muhtarul Ahadits An-Nabawiyah di urutan hadis sekitar nomor 601 atau 602. Itu Rasulullah SAW menyampaikan ada seorang wanita yang di akhirat itu disiksa gara-gara seekor kucing. Kenapa? Kucing itu diikat dan tidak diberi makan, sehingga kucing itu mati karena ya diikat, tidak diberi makan. Kalau hanya sekedar tidak diberi makan tapi dilepas, bisa nyari makan sendiri. Lah ini diikat, kalau bahasa orang sekarang dikandangin, tapi nggak diberi makan, akhirnya kucing itu mati. Kemudian Rasulullah mengomentari itu wanita nanti akan memperoleh siksanya gara-gara nyiksa kucing. Dan tentunya ya bukan hanya kucing ya hewan-hewan yang lain. Ini termasuk rahmatan lil alaminnya agama kita, agama Islam. Itu sampai hewan aja dapat perhatian khusus. Nah, sebentar lagi kan musim kurban. Ketika mau kurban, etikanya dalam Islam disuruh menajamkan pisaunya, goloknya, biar hewan yang disembelih itu tidak terlalu lama menahan sakit. Bahkan saya baca dalam syarah kitab Safinatun Najah, namanya kitab Kasyifatus Sajjah. Kalau seandainya kita pengen membunuh hewan yang memang hewan itu merugikan, kayak tikus umpamanya, coa, apalagi lah pokoknya hewan-hewan yang menurut kita membawa penyakit, membawa madarat, kalau mau bunuh sekalian, jangan disiksa. Ini kadang kita saking keselnya Pak, itu melihat kecoa bukannya dimatiin, tendang, enggak disendel ting. Kan kecoa celentang begini Pak ya, kakinya pokok-pokok mati-mati. Ini kan nyiksa. Kalau memang mau dibunuh, bunuh sekalian. Tikus kayak apa kayak, pokoknya hewan-hewan yang menurut kita membawa madarat memang boleh untuk dibunuh, tapi membunuhnya pakai etika, jangan disiksa. Kalau zaman kita kecil dulu Pak, ngaji itu kan dulu belum ada listrik, pakai lampu templok. Kalau habis hujan atau menjelang musim apa kan laron banyak Pak. Yang namanya anak kecil Pak, sambil ngantri ngaji itu laron ditangkap, sayapnya dipeteli, kakinya dipetel, tinggal badannya doang guling-guling. Pernah ngalami Pak? Kirain saya sendiri. Iya, dulu kan sering ngalami Pak. Ya namanya dulu belum tahu hukum ya, namanya bocah sambil ngantri ngaji. Itu laron itu tinggal badannya doang, gludang. Kalau mau membunuh hewan apapun, kalau mau kita bunuh sekalian, jangan disiksa. Kembali bahwa sahabat Abdurrahman bin Sakhar ini karena saking cintanya terhadap kucing sampai dia dipanggil Abu Hurairah. Abu itu artinya bapak, Hurairah itu kucing kecil. Berarti kalau diterjemahkan bapaknya kucing. Nah, kalau orang yang hobi miara burung, Abu itu bapak, burung itu tuyur atau toir. Berarti nyebutnya Abu Toir, bapaknya burung. Kan di lingkungan kita kan banyak yang penggemar burung Pak ya.
Saya pernah nemu temen itu saking demennya sama burung, Pak. Minumnya begini loh, Pak. Susu dicampur madu. Mandiinnya disemprot, dijemur. Saya tanya, "Mas sudah mandi belum?" "Belum." Lah itu susu tadi minum enggak. Lebih rela kasih makan burungnya. Iya namanya orang demen, Pak ya. Yo memuliakan burung ya bagus lah. Memuliakan, tapi kalau disiksa kan kasihan. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini? Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fil bahri, dalam membahas masalah laut. Al bahru artinya laut. Makanya biasanya kampung tempat yang dekat laut disebutnya bahari. Bahasa Arabnya bahri. Warteg bahari. Mungkin yang punya orang Tegal yang rumahnya mepet laut. Ya kalau orang sini yang sebelah sana Pak laut ya. Ya sebetulnya Kali Baru Al Bahri. Ya, biar agak ke arah Parapan Al Bahri. Apa sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Huwa, laut itu at-tahuru, airnya suci. Ma'uhu, airnya. Al-hillu, dan halal. Maitatuhu, bangkainya. Sabdanya Rasulullah itu ringkas, padat. Beliau bilang cuman begini, air laut itu suci dan bangkainya alias bangkai hewan yang hidup di laut halal. Udah, apa itu? Ringkas, padat, nggak bertele-tele. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang bisa diambil dari sabda Rasulullah yang pendek ini? Yang pertama, bahwa air laut itu suci, boleh digunakan untuk wudu, boleh digunakan untuk mandi besar. Hadis ini asbabul wurudnya, sebab-sebab adanya hadis ini, itu ada sekelompok sahabat yang bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Ya Rasul, saya pernah satu hari dalam perjalanan laut, naik kapal perahu, dan kami membawa air tawar al-qalil, hanya sedikit. Fa idza tawadda'na bihi, kalau kami wudu dengan air itu, atsyana, maka kami kehausan. Afa tawadda'u bihi, apakah saya tetap wudu dengan air yang sedikit itu ya Rasul? Resikonya kalau air itu saya pakai untuk wudu, kami kehausan. Nah kalau diminum, air itu nggak cukup buat wudu. Fa'afadar Rasul, kemudian Rasulullah memberikan faidah atau menjelaskan, memberikan pemahaman, bi annama al-bahri, bahwa sesungguhnya air laut itu tohirun mutahhirun, suci mensucikan. Dalam hukum fikih, air itu kan dibagi menjadi 4. Yang pertama, suci mensucikan. Yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air suci tapi makruh untuk dipakai. Yang keempat, air yang kena najis. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air laut, air hujan, air sumur yang biasa kita sehari-hari kita pakai, itu suci dan mensucikan. Boleh untuk wudu, boleh untuk mandi jinabat dan lain-lain. Yang kedua, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air kelapa atau air yang dicampur dengan benda lain dan namanya berubah. Ini nyebutnya masih air atau susu? Susu ya nyebutnya ya. Apa masih disebut air susu? Enggak kan? Itu coba susunya tumpah, ya kan gitu bilangnya ya. Ini air suci, Pak. Dicampur ya benda suci, tapi namanya berubah. Sebutnya susu, maka ini suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yo yang lain juga namanya teh. Air suci mensucikan aslinya, tapi begitu dicampur dengan teh,
namanya berubah menjadi teh. Dicampur kopi ya berubah namanya jadi kopi. Maka itu suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Lah kalau dulu ada istilahnya mandi susu itu gimana? Saya hanya dengar-dengar loh Pak, ini belum pernah lihat langsung apalagi ngalami. Hanya dengar-dengar katanya mandi susu biar glowing, biar putih gitu. Katanya, apakah susu beneran begini apa bagaimana? Mas-mas yang muda-muda ini. Kalau saya hanya katanya Pak, katanya mandi susu, mandi madu. Kata Elvi Sukaisih mandi madu ya. Wallahu alam, apa itu hanya istilah apa beneran saya nggak tahu. Lah itu air suci, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Lah kemudian persoalannya air pam yang kita pakai itu dicampur kaporit. Gimana ya? Air pam yang sehari-hari kita pakai itu kan dicampur kaporit ya. Saya pernah diceritain Pak, ada temen itu pengusaha tangki air. Dia cerita, air yang kita pakai sehari-hari itu kalau ngeliat aslinya nggak tega kita makainya. Ini dia yang cerita, itu air Pak dari kali yang kadang sampah, namanya orang Jakarta Bekasi itu kalau buang sampah kan barber. Itu air itu yang diolah, disuling, entah gimana caranya, kemudian dialirin ke rumah-rumah kita itu. Dan kadang Pak, kadang kalau kita wudhu berkumur itu bau kaporit masih ada. Lah itu kan airnya aslinya kotor airnya ya, dicampur dengan kaporit. Lah itu dan yang kita pakai sehari-hari kan itu kan ya, kalau kita yang tinggal di daerah airnya masih asli, masih bersih, oke. Kayak saya alhamdulillah Pak, air sumur masih bagus dipakai. Jadi saya malah nggak punya pump. Saya nggak pakai pump, saya pakainya air sumur. Nah, kalau air itu memang air campur-campur nggak karuan, tapi jumlahnya, volumenya banyak. Terus bener dicampur dengan kaporit, tapi namanya berubah nggak? Kita nyebutnya air kaporit atau air? Ya, jadi masih suci dan mensucikan. Yang tidak suci mensucikan itu airnya suci, tapi dicampur dengan benda lain dan berubah namanya, bukan air mutlak lagi. Itu suci tapi tidak mensucikan. Air kelapa itu suci Pak, cuman kita nyebutnya air kelapa. Ini suci, diminum monggo, seger Pak, apalagi anget-anget Pak ya. Tapi tidak boleh untuk wudhu, biar putih glowing pakai ini wudhunya, disemutin ya iya. Yang ketiga, air suci mensucikan tapi makruh. Boleh digunakan untuk berwudu tapi makruh, yaitu ma'ul musyammas, air yang dijemur di matahari langsung dengan tempat wadah yang bisa berkarat. Kalau kita rata-rata sekarang pakai plastik Pak ya. Kalau dulu toren itu kan pakai seng ya, drum ya. Lah itu saat panas, kalau wudu duhur kan kadang begitu buka keran kan panas, apalagi kalau kencing Pak. Begitu gayung buat nyiram burung telurnya setengah mateng. Lah ketika air itu dalam keadaan panas, kemudian ditempatkan di tempat atau wadah yang bisa berkarat seperti seng, drum lah ya, maka itu suci mensucikan tapi makruh. Namanya makruh itu dipakai tetap sah wudunya, tapi kalau bisa jangan. Tapi kita alhamdulillah sekarang itu yang tampungan pakai drum udah jarang ya, rata-rata pakai plastik kan. Lah sepanas apapun kalau pakai plastik itu tetap tidak makruh. Dan dalam keterangan kitab Nihayatul Zain, karena penulisnya itu orang Indonesia, Imam Nawawi Banten, orang Tanara. Saya hanya tahu namanya Pak, tempatnya belum tahu saya. Tanara itu Cedak Laut ya. Pernah kesana Pak Ji? Wah.
Itu tempat kelahiran beliau. Itu Imam Nawawi Banten. Cuman beliau jadi guru besar di Makkah sampai meninggal pun dimakamkan di sana. Beliau itu dalam kitabnya Nihayatul Zain menjelaskan bahwa air suci mensucikan tapi makruh itu adalah air yang dijemur dengan cuaca panas yang lebih dari 30. Kita rata-rata di Indonesia nggak nyampe. Ya pernah sih, hanya sesekali kan ya. Tapi rata-rata kan nggak nyampe. Dan tempatnya itu bisa berkarat. Kenapa dihukumi makruh? Karena ada keterangan dalam kitab lain bisa menimbulkan penyakit. Kalau itu pas dalam keadaan panas, tempatnya terbuat dari yang bisa berkarat, kita pakai untuk mandi atau wudhu, itu sah wudhunya, sah mandinya, tapi hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, itu ada air mutanajjis, yaitu air yang asalnya suci tapi terkena benda najis. Maka air itu menjadi mutanajjis, air yang terkena najis. Tapi kalau air itu sedikit itu ukurannya kurang dari 2 kullah. Lah 2 kullah itu saya cari-cari Pak ukuran sekarang nih dikonversi. Kalau zaman dulu kan ukurannya itu pakai wiro, pakai ini. Kalau kita punya bak air yang ukurannya 60 cm persegi, kesini 60, kesini 60, terus tingginya 60. Nah itu kalau terisi air full, maka itu mencukupi 2 kullah. Seandainya kecemplungan bangkai, asal baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, maka air itu tetap suci. Itu kalau wadahnya itu segi 4. Tapi kalau bulat kayak drum gitu, toren ya, toren. Kayak kemarin yang di Tangerang kemana itu orang mati kecemplung toren, kan bangkai ya, dicemplungin. Oh ya, pokoknya intinya mati di situ lah ya, entah dicemplungin atau kecemplung. Kalau itu tempat kayak toren gitu, kalau diameternya 48 cm atau gampangnya 50 cm lah diameter. Kayak ini ada nggak Pak? Tiang ini loh. Ada 60 ya. Terus pokoknya minimal segini lah. Kemudian tingginya 96 cm atau gampangnya 1 meter. Nah itu kalau terisi air penuh, walaupun kejatuhan atau tadi kecemplungan orang, yang lain nggak paham Pak Haji. Kecemplungan orang mati di situ, asal airnya kok nggak berubah baunya, nggak berubah warnanya masih bening, atau rasanya mungkin buat kumur-kumur kok rasanya masih biasa, maka itu tetap suci. Tapi kalau berubah, mungkin warnanya berubah, biasanya bau lah ya, yang paling ini bau ya. Kalau warna kadang kalau ngucur cuma satu itu kan nggak begitu kelihatan, kalau keruhnya nggak kebangetan. Kalau warnanya itu berubah, terus baunya berubah, terus rasanya berubah, maka air itu hukumnya mutanajjis. Mutanajjis dengan najis itu beda Pak. Kalau najis itu memang aslinya najis, kayak air kencing kita ini kan namanya najis. Kalau mutanajjis itu air suci, aslinya suci, tapi kecemplungan benda najis, dan air itu kurang dari 2 kullah. Lah, kita di rumah untuk paling aman memang ya kayak sekarang Pak, pakai toren di atas. Toren di atas kan ada tutupnya Pak ya. Paling pun ada kotoran itu lumpur karena bawa dari bawah ya, endapan, lumut, itu tidak najis. Mungkin kotor kita nganggapnya kotor, tapi tidak najis. Lah kalau misalnya nggak punya, ya pakai bak minimal 60, tingginya 60. Itu pun kalau terisi penuh. Maka kalau misalnya kita di rumah bikin bak, ya usahakan ukurannya lebih dari 60 persegi. Kita bikin mungkin 80, atau kalau ukuran
pakai bulat kayak begini. Tadi diameter minimal 48, kemudian tingginya itu 48 dua kali, berarti 96. Kalau dikonversi dengan liter itu kurang lebih 187 liter. Kalau toren di rumah kita rata-rata berapa liter, Pak? Kalau di rumah saya malah 1000 lebih, Pak. 300 paling kecil ya. Wah, aman udah itu, Pak. Ya, ini ukuran aman itu air itu 187 liter. Komanya hanya koma sekian. Ya mungkin yang 300 itu paling kecil ya. Nah, udah aman itu. Seandainya di situ kok kecemplungan bangkai tikus umpama. Kan kita nggak tahu wong toren itu di atas. Kita pakai wudhu, yo ketika kita kumur-kumur yo biasa, baunya nggak ada, warnanya nggak ada, sah buat wudhu. Begitu misalnya kita libur pengen bersih-bersih, buka tutup toren ternyata ada bangkai tikus, maka tetap suci karena airnya itu lebih dari 2 kula. Yes, alhamdulillah dengan teknologi sekarang itu ibadah semakin mudah, Pak. Nah, kalau zaman dulu kan ya hanya di bak, paling pakai gayung gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan udah pakai toren di atas, kemudian dialirin pakai keran, nah udah aman. Nah, termasuk dalam hadis ini air yang suci mensucikan itu adalah air laut, walaupun di laut itu ada bangkai kambing, bangkai asu umpama. Lah iyalah asu najis nggo laduk nyemplung ke laut, tapi tidak mempengaruhi kesucian air laut. Maka ketika para sahabat tadi bertanya, ya Rasul, ketika kami di laut, air tawar persediaan sedikit, gimana? Ya udah itu buat minum aja, nanti wudunya pakai air laut. Nah, kalau orang-orang yang pada mancing ke laut itu gimana? Pada hobi mancing. Nah, saya bukan orang yang hobi mancing, ya nggak tahu. Yang pada mancing di laut kan katanya dibagang apa ya? Ya pokoknya, tapi kadang ya malah lupa sholat ya. Alhamdulillah kalau masih ingat sholat. Kadang ya pada lupa ya. Pak. Kalau berdiri takut nyemplung ya. Anginnya kenceng ya. Terus bagang kan cuma bambu di anyam gitu ya. Saya hanya tahu ceritanya, Pak. Pakai papan ya buat ya wes lah, yang penting tadi air laut itu suci mensucikan. Kemudian Rasulullah juga menambahkan al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Secara umum bangkai itu kan dihukumi najis dan haram, tidak boleh dimakan. Kalau kita ngaji dalam kitab takrib fikih yang dasar itu, setiap bangkai itu hukumnya najis dan haram, gak boleh dimakan. Illa kecuali 2, as-samak wal jarod. Samak itu ikan, jarod belalang. Belalang itu kita nemu mati tetap halal. Kalau jangkrik gak tahu ya, belum tahu ya. Ya mungkin secara ilmu biologi mungkin satu sejenis kali ya, ya mungkin wallahu alam. Cuman kalau ditanya saya nggak tahu hukumnya. Tapi kalau belalang, teks dalam Fathul Qorib dalam takrib mengatakan 2 bangkai yang boleh dimakan, yaitu belalang, itu yang hewan darat. Kalau hewan laut semuanya, asal itu asli hewan laut. Asli hewan laut itu memang ya di situ hidupnya, habitatnya memang di situ. Kalau anjing laut itu ya kan nyebutnya anjing ya. Tapi yo kapan kita makan anjing laut ya? Melihat langsung aja belum pernah ya. Kalau kuda laut kita dulu melihatnya lambang Pertamina dulu ya. Sekarang udah diganti. Yes, pokoknya asal itu hewan asli laut. Habitatnya memang di laut, dia hidupnya di laut, berkembang biak di laut. Nemu udah mati tetap halal. Beberapa waktu yang udah lama sih pernah nonton tayangan YouTube bahwa ikan yang dengan ukuran sekian harus disembelih. Pernah dengar nggak? Pernah lihat ya di YouTube?
ada yang memberikan tutorial itu bahwa hewan ikan yang dengan ukuran badan sekian itu wajib disembelih, itu di video tersebut. Cuma dalam keterangan kitab ini ada keterangan kitabnya Pak, bahwa wajib nggak ikan itu disembelih. Lah kalau ikan disembelih, ikan teri nyembelihnya gimana? Ya teri gedenya gedean jari kayak. Kalau ikan asin masih teri. Keterangan dalam kitab Ibanatul Ahkam dinyatakan bahwa as-samaku la yahtaju ila zakatin li'anna syari'a uhilla ahalla maitatahu wa misluhu baqi hayawanil ma'i. As-samaku ikan dengan berbagai macam jenisnya. Bapak yang hobi mancing lebih paham. Saya taunya ya bandeng, itu pun udah di piring nggak taunya. As-samaku ikan la yahtaju, tidak perlu ila zakatin sembelihan. Li'anna syari'a, karena semuanya syariat ahalla telah menghalalkan maitatahu, bangkainya. Kemudian wa mislahu, atau yang semisal dengan ikan, ya termasuk anjing laut, kuda laut ya. Baqi hayawanil ma'i, semua binatang yang memang habitatnya di air. Lah sekarang kadang yang timbul perselisihan itu yang sejenis dengan apa itu? Kepiting ya. Yang sejenis loh. Yang sejenis dengan kepiting kan jenisnya macam-macam ya. Ada rajungan, ada empet, ada yuyu ya. Dan yang sejenis dengan itu. Memang sebagian ada yang mengharamkan karena ini hidup di dua alam. Tapi sebagian mengatakan ini hewan air. Wong dia kalau tidak di air untuk berkembang biaknya, bisa nggak kepiting itu? Tetap di air kan? Nah iya, berarti itu tetap namanya hewan air. Tapi kalau kita ragu gimana? Kata Ustadz Sono haram, kalau Ustadz Sono enggak. Lah gimana saya? Nah, kalau kita ragu, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Da ma yuribuka ila ma la yuribuka." Tinggalkan sesuatu yang kita ragu dan ambillah yang kita tidak ragu, alias yang yakin. Kalau yakin memang halal, silahkan. Tapi kalau ragu, halal kok enggak ya? Haram kok halal? Kata Ustadz Sono katanya haram. Misalnya kita ngaji malam Sabtu di sini, malam Senin di sini, katanya bilangnya halal. Lain hari kita ngaji di tempat lain, katanya haram. Nah ini yang bener yang mana? Kalau kita bingung kayak seperti itu, hadis Rasulullah tuntunannya, da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan apa yang engkau ragu tentang hukum halal haramnya, beralih ke sesuatu yang kita yakin halal. Umpama kepiting dan yang sejenisnya itu, yang macam-macam ya, itu kok kita ragu-ragu, yo wes tinggalin. Toh yang jelas-jelas halal banyak, yo bandeng halal, terus ikan-ikan yang lain kan jenisnya ribuan ya halal. Toh yang jelas-jelas halal silakan. Prinsip dalam kita berkonsumsi itu kan ada 3 Pak. Halalan, thayyiban, wala tusrifu. Prinsip kita makan, minum, berkonsumsi itu 3. Halalan yang pertama adalah, yang paling pokok adalah itu halal dan kita yakin halal. Kalau kita ragu ya kayak tadi itu. Yang kedua thayyiban. Tidak semua yang halal itu thayyiban cocok buat kita. Ada orang yang alergi dengan udang. Habis makan udang alergi, gatal-gatal. Ada yang alergi makan ikan tongkol ya. Saya kali itu pernah lihat langsung. Habis makan langsung pada merah-merah gatal.
Itu halal Pak, tapi tidak thayyiban. Apalagi yang udah umur 50, 60, jeroan halal Pak ya. Yang muda-muda ya halal, tapi bagi yang sepuh-sepuh begini tidak thayyiban Pak. Habis makan wong kolesterol ya. Ada yang asam sama urat nyatu. Habis makan langsung kakinya nggak bisa digerakin. Habis emping halal, kacang halal. Tapi bagi orang-orang tertentu tidak thayyiban. Halal Pak, halal, tidak haram itu secara hukum, tapi tidak thayyiban. Itu prinsip kedua. Prinsip ketiga, wala tusrifu, jangan berlebihan. Biar itu halal, thayyiban, kalau berlebihan tetap membawa madorot Pak. Ayo Pak ya. Umpama kita ini demen makanan seafood, makanan laut itu demen banget. Halal itu, thayyiban, bagus. Tapi kalau berlebihan, enggak bagus juga. Lah iya. Kalau berlebihan gak ada yang enak Pak ya. Umpama ada yang demen makan bakso. Bakso enak itu kalau semangkok. 2 mangkok. 3 mangkok. Orang enak. Nah iya, air putih itu yo halalan thayyiban. Lah iya, kalau kebanyakan saya pernah dengar Pak, ada orang punya penyakit tertentu itu gara-gara dia menjelang tidur itu terlalu over, kebanyakan minum air putih. Nah, makanya kata Bapak tadi bener Pak, apa yang berlebihan wis pokoknya enggak enak. Tidur itu enak ya kalau sejam, 2 jam, 3 jam aja. Berlebih dari itu enggak enak. Katanya jalan-jalan ke puncak yang view tempatnya enak, bagus, depannya air terjun, depannya pemandangan, itu kalau cuma sehari 2 hari Pak. Coba setahun kita tinggal di situ. Setahun tinggal di situ, biasa tinggal di Kalibaru. Kita keluar ketemu orang, mau makan apa tinggal duduk depan rumah, mau bakso, mau mie, coba di sono Pak. Ya enak itu kan kalau sehari 2 hari, kita liburan, Sabtu Minggu berangkat, Senin balik pulang. Nah, kalau setahun tinggal di sono, nyatanya yang orang sono juga pada merantau ke sini. Prinsip dalam kita berkonsumsi itu halalan thayyiban. Kemudian wala tusrifu. Apa saja biar halal thayyiban, kalau berlebihan ora enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang pertama, bahwa Rasulullah sampaikan air laut itu suci, mensucikan, dan segala binatang yang memang asli hidup di air itu hukumnya halal, walaupun nemunya sudah bangkai. Berbeda hukum kalau itu hewan darat. Kalau hewan darat yang teks fikihnya disebutkan halal, belalang, walaupun nemunya sudah bangkai. Nah, kalau dalam kajian fikih, hewan yang dihukumi bangkai, hewan darat maksudnya, itu pertama yang hewan dengan mati dengan sendirinya, itu disebut bangkai. Atau hewan yang disembelih tapi salah cara nyembelihnya. Menyembelih itu paling mendasar, yang penting putus 2 urat. Urat untuk makan minum dan urat untuk napas. Nah ini moga-moga saya yang salah lihat. Mohon maaf kalau ada yang punya keluarga atau yang berprofesi itu tukang potong ayam yang di pasar. Saya pernah lihat itu di pasar, itu kan dia motongnya sendirian Pak. Ini pala di atas, badan di bawah, cuman begini pakai cutter. Seret, cuman sekali seret, langsung ayam itu dilemparin ke drum yang buat nyabutin bulu. Lah itu pertanyaannya, ayam itu matinya disembelih apa matinya kecemplung itu? Ya kan begitu seret langsung dilemparin ke situ kan? Ya kan? Kalau memang ini matinya seret karena disembelih, ini 2 uratnya putus, halal tuh hukumnya. Tapi kalau matinya karena diputer di situ, itu kan diputer ya, kayak mesin cuci loh ya.
Saya hanya melihatnya dari kejauhan loh Pak ini. Kalau mungkin Bapak yang lihat langsung boleh protes loh Pak. Itu dalam bayangan saya, itu ayam matinya disembelih, opo matinya kecemplung yang mesin buat nyabut bulu apa namanya? Ya itulah ya. Ayo. Lah kalau itu matinya kok di situ, bangkai itu hukumnya. Haram dimakan. Lah terus kita gimana? Wong hampir tiap hari kita konsumsi ayam. Bapak kerja di situ bukan ya Pak ya? Enggak ya? Ya khususnya yang kerja sembelihan itu ya. Itu minimal ya pokoknya 2 ini putus. Nah kalau enggak, ayam begituan Pak. Dulu di kampung saya zaman saya usia SMP itu sentra orang miara ayam begitu loh Pak. Itu ada geledek gede aja pada mati. Ada duer pagi-pagi yang pengusaha itu pada buangin ayam itu pinggir kali. Kadang pernah ada orang hajatan. Kalau hajatan di kampung itu kan sound sistemnya kan gede-gedean. Pakai sound yang ditumpuk-tumpuk, diikat itu sekali dinyalain kan jeleger. Ayam pada mati. Jantungan. Lah ayam nggak pernah olahraga, minumnya obat mulu gimana nggak jantungan? Lah kalau ayam kampung itu kan tiap hari olahraga, sehat Pak. Sama kayak kita minum obat mulu nggak pernah olahraga, ada salon gede kaget jantungan mati. Ya Allah. Nah terus kita bagaimana yang tiap hari konsumsi ayam? Apakah kita telusuri sampai kayak nyembelih? Lah ya kalau memungkinkan sih ya, kan ya nggak mungkin lah ya. Ya terus gimana? Ya kita menggunakan prinsip husnudzon, berprasangka baik bahwa ayam ini disembelih oleh orang yang ngerti cara nyembelih. Wong kita tinggal di Indonesia, negeri yang mayoritas Muslim. Lah kalau memang ada Pak, hanya saya pernah dengar cerita dari orang itu saking hati-hatinya kalau beli ayam itu beli yang hidup, kadang ya disembelih sendiri, kadang disembelih di tukang itu, cuma dia yang nungguin supaya tahu persis itu ayam. Lah kita timbang mau beli ceker sama pala aja. Lah misalnya ada ayam hidup, Bang, beli yang hidup. Ya iya. Tapi saya beli ceker sama palanya doang. Sama abangnya langsung diketok. Ya kita berhusnudzon Pak, berprasangka baik. Terus kadang memang ketika kita melihat tayangan di YouTube itu kadang bikin was-was ya Pak. Ini saya pernah dapat kiriman gambar itu sapi Pak, tidak disembelih, dimasukkan ke satu tempat yang kayak muter tadi itu, digiling. Lah terus entah prosesnya kan namanya video singkat kan dipotong-potong lah Pak ya. Terus langsung keluar udah jadi kornet. Sosis apa kornet? Sosis ya. Entah itu di negeri mana, nggak ada keterangannya di negeri mana kan nggak tahu. Ini kadang ya Allah, itu sapi matinya kan bukan disembelih ya. Dicemplungin di mesin alat yang kayak dicacah itu langsung jadi kornet. Tapi mungkin itu di negara yang bukan mayoritas Muslim. Saya yakin yang walaupun mungkin itu diimpor dari negara-negara yang non Muslim, mungkin kayak Australia gitu kan, peternak sapi yang ini kan Australia. Ya kita berhusnudzon bahwa pemerintah kita ya tidak sembrono. Lah kalau kita bersuudzon melulu nggak jadi Pak, ya makanya kangkung aja kangkung dah sama togi. Ya, yang kayak Tarsan ini Pak, kayak Tarsan di Benyamin. Kalau makan daging, wah ini kawan, nggak boleh dimakan. Ini lawan baru dimakan. Giliran dikasih telur bingung nih, ini kawan apa lawan. Tarsan itu Pak, yang dunia nyata wallahualam. Lah terus kalau tadi kita menerapkan prinsip husnudzon, berprasangka baik. Dan memang kita yang hidup di perkotaan seperti kita ini, terus hidup di zaman sekarang, saya pernah nanya ke kiai yang saya anggap, saya yakin kiai itu orangnya alim, orangnya itu warok itu ngati-ngati, enggak sembarangan. Saya tanya, punten kiai, kita yang tinggal di kota begini, kira-kira ada nggak orang yang makan itu 100% halal? Beliau jawab, enggak ada. Lah kok bisa kiai? Wis bayangin.
Baju yang kamu pakai itu loh, bahannya dari apa? Terus pewarnanya dari apa? Wah, ya nggak tahu lah. Iya, siapa tahu di situ ada entah bahan apa yang bahan najis. Terus makanan yang kamu makan, minuman yang kita minum, ini bilangnya susu, ternyata dulu diprotes ternyata bukan susu ya. Ini loh, kan kita nyebutnya susu ya. Ya dulu kan diprotes ternyata sekarang namanya bukan susu kok. Kalau dulu kan nyebutnya susu bendera, sekarang enggak, gara-gara diprotes. Bahannya dari apa? Wallahu a'lam. Makanan yang kita makan sehari-hari itu ayam, itu daging, guys, pokoknya asal datang di situ apalagi gratis, sikat. Wah, enak kalau gratis ya. Kalau bayar kan mikir ya. Lah terus gimana Kiai? Kira-kira ada nggak yang 100% halal? Dia bilang ada. Apa itu Kiai? Saya pasti penasaran. Nanti kalau hujan, kamu keluar di halaman langsung mangap. Itu asli 100% halal. Waduh. Kalau jatuh ke genteng, kata Kiai itu, belum tentu, siapa tahu ada tai kucing di atas. Iya ya. Kalau pakai gayung, lah gayung itu bahannya dari apa? Dari plastik. Lah plastik itu campuran thinner macam-macam diolah jadi satu. Lah itu hukumnya gimana? Waduh. Ya iya ya. Yang halal 100% kalau hujan langsung mangap. 100% halal. Lah terus gimana Kiai? Ya kata beliau, Allah enggak seruat itu katanya. Lah terus makanya Allah memerintahkan kita setiap saat, setiap waktu untuk istighfar. Astagfirullahaladzim. Baju yang dipakai gak jelas, minuman yang diminum, makanan yang dimakan, karpet yang kita tempatin buat sujud itu Pak, yumbuh bahannya dari apa wis, pokoknya astagfirullahaladzim. Sesuatu yang umumnya zahirnya itu bersih, halal, wis monggo dinikmati. Yang penting gak nyata di depan mata itu haram, wis tinggali lah ya gitu. Kalau untuk teliti ya gak mungkin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.